Dalam video kali ini saya akan membahas database apa saja yang bisa kita gunakan untuk analisis bibliometrik. Tentunya dalam membuat artikel. Nah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan. Sebelum itu, kita lihat dulu bagaimana sih perkembangan jumlah penelitian yang menggunakan metode analisis bibliometrik. Nah, dilihat dalam 10 tahun terakhir itu sangat signifikan peningkatannya. Kemudian, sebelum kita bahas apa saja database yang bisa digunakan, ada baiknya kita harus mengerti dulu apa sih itu sebenarnya database. Nah, database adalah kumpulan data atau kumpulan informasi yang diorganisir sedemikian rupa. Nah, jadi database itu sebenarnya adalah kumpulan data yang diorganisir sehingga data tersebut dapat diakses, dapat dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Nah, tentunya dalam hal ini teman-teman, dalam konteks akademik dan penelitian, database biasanya berisi koleksi artikel ilmiah, jurnal, buku, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Nah, data ini dalam database diatur agar pengguna atau kita dapat mencari data tersebut, mengambil data tersebut, dan mengelola informasi tersebut secara efisien. Nah, kita masuk ke database yang digunakan. Ini adalah database yang umum digunakan untuk analisis bibliometrik. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah tabel menurut Nisjan van Eck tahun 2020. Ini ada 10 database yang sering digunakan untuk analisis bibliometrik. Dengan catatan di bawahnya itu ada tulisan dalam memilih database bibliometrik untuk analisis bibliometrik. Penting untuk kita mempertimbangkan cakupan bidang ilmu kita. Misal, teman-teman eh, jurusan ataupun yang berkaitan dengan kesehatan atau medisin. Nah, itu lebih cocok kita menggunakan database yang keempat. Nah, itu PubMed. Nah, bagaimana dengan bidang keilmuan lain? Bidang keilmuan lain itu bisa menggunakan database yang lainnya. Boleh Web of Science, Scopus, Dimension, dan yang lainnya. Nah, PubMed ini dikhususkan bagi teman-teman yang bidang jurusannya medicine dan sebagainya. Nah, jadi penting untuk kita mempertimbangkan memilih database mana yang akan kita gunakan. Nah, di dalam tabel juga sudah terlihat ya kekurangan dan kelebihannya secara umum. Dilihat dari tanda checklist. Nah, database yang paling bagus yaitu yang pertama, yang kedua tentunya ada database Scopus. Nah, nanti akan kita bahas kekurangan dan kelebihan dari masing-masing database tersebut. Yang pertama kita bahas adalah database Scopus, di mana database Scopus ini dimiliki oleh Elsevier yang memiliki jumlah koleksi yang luas, mencakup lebih dari 76 juta dokumen yang meliputi jurnal ilmiah, konferensi, dan literatur lainnya. Scopus ini mencakup berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu alam, kedokteran, teknik, sosial humaniora, dan yang lainnya. Database ini terkenal dengan fitur-fitur seperti indeks kutipan dan analisis jaringan kutipan yang kuat. Adapun kelebihannya yang ada 5, seperti yang disebutkan tadi, cakupannya luas. Yang kedua, kualitas dan akurasi datanya. Ini sudah diakui secara akademik. Yang ketiga, fungsi analisis bibliometrik yang kuat. Tentunya, database yang digunakan untuk analisis bibliometrik itu fungsinya sangat kuat di database Scopus ini. Kemudian yang keempat, sumber data yang diverifikasi yang seperti saya katakan tadi sudah diakui secara akademik. Dan yang kelima, dapat mengunduh maksimal 20.000 data. Ini sudah sangat cukup untuk data bibliometrik. Kemudian kekurangannya, selain memiliki kelebihan, ternyata database Scopus ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya akses ke database itu terbatas.
Artinya kita perlu berlangganan atau kita perlu membayar untuk bisa mengakses database Scopus tersebut. Nah, biasanya akses ke Scopus ini sudah ada di beberapa universitas, eh, misalkan di Universitas Indonesia, kemudian di UGM, di UNY, atau yang lainnya. Nah, beberapa kampus memang sudah memiliki akses ke database Scopus. Kemudian, kekurangan yang kedua, keterbatasan jurnal open access. Yang ketiga itu waktu perbarui data yang lama. Nah, kita lihat bagaimana tampilan dari database Scopus. Nah, seperti inilah jika teman-teman sudah memiliki akses ke database Scopus. Di sini ada menu pencarian dokumen. Nah, di sini di kotak ini teman-teman masukkan kata kunci atau keyword yang teman-teman ingin cari. Misalkan matematik education, silahkan diklik. Nah, pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mencari data dengan database Scopus. Nah, di video kali ini saya hanya membahas database apa saja sih yang bisa kita gunakan untuk analisis bibliometrik. Lanjut ya. Lanjut yang kedua, itu ada Web of Science adalah database bibliometrik yang memiliki sejumlah besar koleksi literatur ilmiah yang mencakup lebih dari 66 juta dokumen. WOS ini menyoroti bidang ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora maupun lainnya. Salah satu fitur utama dari WOS ini adalah indeks kutipan yang kuat yang memungkinkan peneliti untuk melacak kutipan dan dampak suatu karya ilmiah. Adapun kelebihannya hampir mirip dengan database Scopus, cakupannya luas, kualitas data yang tinggi diakui secara akademik, kemudian fungsi analisis bibliometriknya juga kuat, dan sumber data yang diverifikasi. Kemudian kekurangannya sama seperti Scopus, akses ke database terbatas. Nah, kita perlu berlangganan atau membayar untuk dapat mengakses ke database WOS ini. Nah, berbeda dengan Scopus, seperti yang saya katakan tadi, database Scopus itu mungkin sudah banyak yang bisa mengakses, universitas yang bisa mengakses. Nah, sedangkan Web of Science ini itu sedikit sekali universitas yang dapat mengakses ke database ini. Selain itu, kekurangannya biaya akses jurnalnya yang sangat mahal juga. Nah, sedikit saya cerita di sini, apa sih sebenarnya perbedaan antara Scopus dan Web of Science? Nah, di Indonesia sendiri itu yang paling terkenal itu adalah database Scopus. Karena baik itu dosen maupun mahasiswa itu selalu diarahkan untuk melihat kualitas dari jurnal itu apakah sudah terindeks Scopus atau belum. Apakah itu sudah Q1, Q2, Q3 maupun Q4. Nah, berbeda dengan Indonesia, di luar negeri atau di luar sana itu yang paling dilihat database Web of Science bukan Scopus. Nah, ada sedikit perbedaan. Namun secara kualitas ini hampir mirip. Nah, ini dia adalah tampilan dari Web of Science. Kebetulan saya telah memiliki akses untuk bisa mencari dokumen di Web of Science ini. Nah, ini adalah tampilannya, sedikit berbeda dengan Scopus. Nah, di sini kita bisa mencari, nah di sini kita bisa memasukkan kata kunci. Nah, sama seperti Scopus tadi, di sini saya bukan mengajarkan bagaimana mengambil data dari Web of Science, tapi di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis atau macam-macam dari database yang bisa kita gunakan untuk bibliometrik. Oke, kita lanjut ke database ketiga. Nah, ada namanya database Dimensions. Database bibliometrik yang dirilis tahun 2018. Nah, walaupun baru, walaupun ini baru diliris, tidak menutup kemungkinan kita bisa mengambil data-data sebelum dari 2018. Database ini menawarkan berbagai jenis koleksi literatur ilmiah, termasuk jurnal, buku, maupun dari dokumen lainnya. Nah, Dimension ini mencakup berbagai bidang ilmu dan dikenal dengan fitur-fitur analisis dan visualisasi data yang canggih. Database ini bertujuan untuk menyediakan sumber daya yang komprehensif dan terintegrasi bagi peneliti di berbagai disiplin ilmu. Nah, jadi jelas ya cakupannya sangat luas. Nah, itu termasuk ke dalam kelebihannya. Kelebihan kedua itu fungsi analisis bibliometriknya kuat. Nah, jadi database dimension ini teman-teman bisa kita gunakan untuk analisis bibliometrik. Kelebihan lainnya apa yang membedakan dengan Scopus dan WOS itu adalah
aksesnya gratis. Jadi teman-teman tidak perlu berlangganan ataupun membayar untuk bisa mengakses database Dimension ini. Nah, ini juga salah satu database yang sering saya gunakan sebelum saya dapat mengakses Scopus maupun Web of Science. Nah, tapi walaupun gratis, ada beberapa kekurangan pada database ini. Yang pertama itu fitur yang terbatas. Nah, fitur ini dalam hal bibliometrik ya, ada fitur yang terbatas seperti co-occurrence-nya. Yang kedua, keterbatasan dalam mengunduh data. Nah, di sini kita hanya bisa mengunduh maksimal 500 data. Nah, jadi cara mengakalinya bagaimana? Cara mengakalinya ya kita persempit lagi atau perkecil lagi, spesifik lagi kata kunci kita sehingga datanya itu dapat di bawah 500. Nah, itu adalah trik untuk mengambil data di dimensions ini. Bagaimana cara memperkecil cakupannya? Bisa dari tahun. Nah, kita bisa jika 10 tahun terakhir itu cukup banyak, kita bisa mengecilkannya di 5 tahun terakhir. Nah, dan masih banyak lagi eh, apa namanya? Filter-filter yang bisa kita gunakan untuk mengecilkan data kita. Nah, ini adalah tampilan dari database Dimensions, di mana nanti di deskripsi saya akan memberi alamat untuk mengakses database-database tersebut, mulai dari Scopus sampai kepada nanti Dimensions ini. Untuk Dimensions sendiri, ini kita perlu masuk terlebih dahulu, login, daftarkan akun kita, akun Gmail untuk bisa mengakses database tersebut. Ini adalah tampilannya. Ini sering saya gunakan untuk membuat artikel analisis bibliometrik. Kemudian yang terakhir itu adalah Google Scholar. Nah, perlu saya tekankan di sini, Google Scholar di sini itu bukan merupakan database. Karena database tadi apa? Di awal, karena database itu adalah kumpulan data. Ya, betul Google Scholar itu adalah kumpulan data, namun syarat yang kedua adalah kumpulan data yang terorganisir, yang dapat kita akses, kita apa tadi? Kita perbarui gitu. Nah, sedangkan Google Scholar ini dia tidak terorganisir karena Google Scholar itu merupakan platform untuk pencarian akademik. Di situ kita bisa mencari jurnal ataupun artikel dari berbagai database. Nah, Google Scholar tidak dimiliki perusahaan atau lembaga tertentu, tetapi merupakan sumber data yang luas dan terbuka bagi literatur ilmiah. Nah, untuk Google Scholar sendiri itu mencakup berbagai jenis publikasi ilmiah, baik itu jurnal, tesis, buku, makalah konferensi, dan yang lainnya. Nah, kelebihannya yaitu cakupannya yang luas. Cakupan yang luas, kemudian kemudahan dalam pencarian. Tentunya siapapun bisa mengakses, ya, aksesnya gratis, pembaruannya cepat. Adapun kekurangannya tentunya bibliometriknya kurang lengkap. Nah, jadi eh, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk analisis bibliometrik itu eh, tidak support untuk Google Scholar ini. Artinya data yang kita download dari Google Scholar itu tidak bisa diolah oleh aplikasi-aplikasi analisis bibliometrik. Nah, adapun kekurangan lainnya keterbatasan open access dan kurangnya fitur analisis. Ini dalam hal analisis bibliometrik. Nah, bagi teman-teman yang ingin lebih dalam mempelajari tentang analisis bibliometrik, bisa teman-teman eh, lihat atau tonton video-video saya yang lainnya. Itu mulai dari pengertian analisis bibliometrik, kemudian apa sih perbedaan analisis bibliometrik dengan systematic literature review? Aplikasi apa saja yang bisa kita gunakan untuk analisis bibliometrik? Dan yang terakhir itu bagaimana cara membuat artikel menggunakan analisis bibliometrik. Nah, saya mohon maaf karena di video ini saya hanya membahas database apa saja yang kita gunakan. Nah, jadi tadi ada database Scopus, Web of Science, kemudian Dimensions, dan pencarian Google Scholar. Nah, ini dia tadi sudah pada tahu ya teman-teman semua tampilan dari Google Scholar. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada
pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar analisis bibliometrik bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Salam bibliometrik.